teman-teman, terima kasih. Ya, ternyata ramai sekali hari ini saudaraku. Saya pikir sepi. Oke, jadi siapa yang mau liburan habis ini pergi itu? Siapa? Ada? Wah, yang mau open house? Ada? Nah, saya main makan maksudnya datang gitu saudaraku. Ya, saya berdoa saudaraku kita semuanya dalam keadaan yang sehat selalu, baik-baik saja dan diberkati Yesus saudaraku. Yang percaya katakan amin saudaraku. Oke, pagi hari ini kita belajar tentang perkataan Yesus sumber kesembuhan. Kita belajar bahwa firman Tuhan sumber kesembuhan bagi kita. Amsal 4 ayat yang ke-20 berkata seperti ini saudaraku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, zaman dulu saudaraku, ya, zaman perjanjian lama saudaraku, kalau Tuhan datang saudaraku, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Siapa yang dia utus? Malaikatnya itu seperti apa, saudaraku? Nah, waktu saya kecil, saudaraku, saya sudah Kristen sejak kecil, saudaraku. Nah, ada orang yang sering berkata seperti ini, saudaraku. Aku berdoa nih. Terus Tuhan ngomong sesuatu. Nah, waktu itu, saudaraku, saya itu dari Kristen tapi yang Protestan, saudaraku. Saya nggak paham tuh, Tuhan ngomong tuh kayak gimana, kayak gitu, saudaraku, ya. Ngomong kayak gimana, Tuhan nggak ngomong apa-apa, doa nggak kayak gimana-gimana, saudaraku ya. Tapi orang-orang karismatik waktu itu, saya masih Kristen yang Protestan, saudaraku. Kayak gimana sih suara Tuhan, saudaraku? Nah, hari ini, saudaraku, kalau engkau, saudaraku, masih bingung, cara dengerin suara Tuhan itu gimana? Gampang, saudaraku. Apa? Baca apa, saudaraku? Alkitab. Kenapa, saudaraku? Alkitab itu sudah jelas perkataan Tuhan hitam di atas putih. Nah, dengan segala kemajuan teknologi juga, saudaraku, Anda bisa dengar khotbah-khotbah tempat ini lewat YouTube juga, saudaraku. Sekarang banyak sekali cara untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Ayat yang ke-21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di mana? Lubuk hatimu, saudaraku. Oleh sebab itu, gereja kita GKI Puri Marina, saudaraku, punya grup WA. Tiap hari dikirimkan firman Tuhan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Manusia kita punya waktu 24 jam, saudaraku. Kalau 8 jam buat tidur, 6 jam buat kegiatan pribadi, anggap aja 10 jam itu untuk kerja sama perjalanannya, saudaraku. Ada banyak hal, saudaraku, yang kita hadapi, saudaraku. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, saudaraku. Kalau kita enggak selalu fokus sama Yesus, saudaraku, mulut ini bisa ngomong hal-hal yang enggak bagus, pikiran ini, saudaraku, bisa memikirkan hal-hal yang enggak baik, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, selalu isi kehidupan kita, saudaraku, pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Cara yang paling gampang, saudaraku, buka YouTube aja, saudaraku, dengerin khotbah di gereja kita, saudaraku. Atau, saudaraku, kalau engkau merasa malas, ngantuk, baca Alkitab, saudaraku, teknologi itu semakin canggih, saudaraku. Buka aja, saudaraku, Alkitab online yang voice, saudaraku, yang suara, tinggal pencet aja. Selesai, saudaraku. Teknologi itu memudahkan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, saudaraku. Ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang apa? Mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya ulang sekali lagi. Karena itulah itu apa, saudaraku? Perkataan Tuhan. Yang menjadi kehidupan bagi Jadi yang menjadi kehidupan bagi kita, saudaraku, sumber kesembuhan bagi seluruh kita apa, saudaraku? Firman Tuhan. Saya tahu, saudaraku, Anda punya uang, kita bisa ke dokter, saudaraku, dan saya juga melakukan hal itu, saudaraku. Tapi, saudaraku, dokter, rumah sakit, uang itu hanya apa, saudaraku? Sarana, saudaraku. Hal yang utama adalah firman Tuhan, saudaraku. Amsal 18 ayat yang ke-20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dua ayat ini, saudaraku, enggak ngomong soal aktivitas makan jasmani, saudaraku, tapi aktivitas makan rohani, saudaraku. Yang dimaksud apa, saudaraku? Memperkatakan firman
Tuhan, saudaraku. Ada orang ngomong, ya ngomong gampang, prakteknya susah. Nah, justru itu, saudaraku. Di gereja, saudaraku, di tempat ini, kita diajari banyak apa? Ngomong, saudaraku. Banyak ngomong, saudaraku. Ngomong yang seperti apa, saudaraku? Ngomong hal yang baik, saudaraku. Saya tahu, saudaraku, ada banyak kendala ketika kita mau memperkatakan firman Tuhan, saudaraku. Contohnya seperti ini, saudaraku. Waktu kita mau memperkatakan pengharapan kita, waktu kita mau ngomong hal yang baik, yang terjadi adalah hal yang tidak baik, saudaraku. Contoh, saudaraku. Ya, karena kita hari ini bahas soal kesembuhan, saudaraku, jasmani, saudaraku, contoh. Ya, kita mau ngomong kita sehat, tapi badannya nggak enak, badannya sakit. Atau, saudaraku, kita mau ngomong kita diberkati, tapi dompetnya isinya pati murah. Pati murah itu uang berapa, saudaraku? 5.000, saudaraku. Enggak ada foto Soekarno di dalam dompet kita, itu enggak ada. Tapi kita mau ngomong kita diberkati itu gimana nih, kayak gitu. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ada tantangan juga, saudaraku, yang dialami orang Kristen. Dia sudah doa, dia sudah memperkatakan, kok something not happen, enggak ada sesuatu yang baik terjadi kayaknya, ya kan? Pertama, saudaraku, ya kita mau ngomong hal yang baik, yang terjadi yang tidak baik. Yang kedua, kita sudah tuh ngomong. Kita sudah ngomong, Tuhan, aku percaya aku diberkati. Tuhan, aku percaya aku sembuh. Tapi nggak ada sesuatu hal yang terjadi kayak gitu, saudaraku. Terus piye itu? Kita sebagai orang terus gimana? Makanya, saudaraku, saya tuh punya teman, saudaraku. Ya, dulu dia pengkhotbah, saudaraku. Keren, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, di satu momen, saudaraku, saya ketemu dia, tapi sebagai orang yang sudah mempunyai kepercayaan yang lain, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Iya betul, saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Tuhan juru selamat, saudaraku. Tapi banyak orang fokus sama mukjizatnya, saudaraku. Yang seharusnya kayak gimana? Orang fokus sama pribadinya siapa? Yesus. Makanya kalau engkau fokus sama pribadinya Yesus, saudaraku, masalah sakit, masalah dompet kosong, masalah keuangan boncos itu cuman keadaan sementara, saudaraku. Sementara. Ada yang memang Tuhan menyembuhkan seketika itu juga. Ada yang memang Tuhan itu melakukan, saudaraku, di dalam kehidupan kita dan butuh waktu, saudaraku. Jadi percayalah, saudaraku, engkau punya buah roh itu. Apa, saudaraku? Sabar. Engkau sudah punya, saudaraku. Jadi tenang aja, saudaraku. Semua yang kamu alami itu cuman kenyataan yang sementara, tuh, saudaraku. Jadi kalau hari ini engkau yang punya tantangan, kok aku sudah doa tuh, kok nggak ada hal yang terjadi, tenang, saudaraku, tenang. Tuhan tuh punya hal yang besar yang pasti terjadi, saudaraku. Ikuti aja, saudaraku, rencana Tuhan, saudaraku. Rencana Tuhan tuh selalu indah, saudaraku. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Baca sama-sama yang keras. Karena yang diusapkan mulutnya meluap dari hati. Mulut itu buahnya, saudaraku. Hati itu akarnya, saudaraku. Nah, kalau setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, yang kita keluarkan apa, saudaraku? Firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, berita-berita di medsos, berita-berita di TV, saudaraku, hal-hal yang buruk yang kita dengarkan tiap hari, isinya, ngegosipnya hal yang buruk, saudaraku. Saya tuh sudah nggak pernah nonton TV itu sudah lama sekali, saudaraku, bahkan sebelum pandemi. Makanya waktu kami itu tinggal di tempat yang baru, buka TV lagi, mesin TV, pasang antena, saya bingung, cara ngidupin TV itu kayak gimana sih? Karena kalau dulu kan antena tancap langsung hidup ya. Sekarang ada set-top, set-top box itu, saya nggak paham tuh. Jadi ya orang lain lah, saya nggak paham. Bukan saya nyuruh saudara untuk nggak lihat TV, ya. Maksud saya, saudaraku, isi perbendaharaan hati kita itu dengan hal-hal yang baik, saudaraku. Karena kalau kita, saudaraku, ya, lebih banyak yang kita lihat hal-hal yang buruk, saudaraku. Di sana ada gempa loh,
kayak gitu takut nginep di hotel yang di lantai 17 Terus lihat lagi besoknya ada kecelakaan pesawat. Nah, punya uang gara-gara tiap hari lihat berita-berita yang seperti itu, aku takut naik pesawat. Ada enggak? Ada. Saya tuh punya orang tua teman aku kaya. Rumahnya berapa? 17. Truknya berapa? Banyak aku. Mobil banyak aku. Pernah naik pesawat enggak? Sampai dia meninggal di tahun 2022 enggak pernah naik pesawat aku. Kaya. Kenapa? Wedi nek alasannya sederhana aku. Punya uang enggak? Punya aku. Nah, oleh sebab itu aku kasih hati kita, kasih pikiran kita untuk hal-hal yang baik kayak gitu aku. Anda lihat hiburan, lihat aja aku, tapi kasih porsi yang terbanyak itu firman Tuhan aku. Supaya apa aku? Waktu saat-saat sulit itu loh aku, firman itu tuh jadi kekuatan buat kita. Waktu Covid, waktu krisis aku. Nah, Covid itu bukan satu-satunya hal terburuk aku. Nanti itu akan banyak hal yang lain lagi aku. Nah, kalau kita hari ini aku sudah mengisi perbendaharaan hidup kita dengan hal-hal yang baik aku kau semua nggak usah khawatir waktu hal-hal sulit itu terjadi. Katakan amin. Kenapa? Kau sudah punya fondasi, kau sudah punya kekuatan untuk menghadapi hal seperti itu. Tapi ketika orang yang masa tenang ini dia habiskan waktunya untuk diisi oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak membangun imannya, begitu kesusahan datang, begitu masa sukar datang, Alkitab mau mengapa? Dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Begitu banjir datang, badai datang, sudah hanyut kayak gitu. Tapi ketika kita hari ini setiap hari merenungkan firman Tuhan, ada istirahat siang kita baca Alkitab, ada istirahat malam kita setel YouTube khotbah yang keluar pasti hal-hal yang baik Makanya gampang kalau orang-orang yang ngomongnya hal yang buruk itu ya isinya tiap hari hal yang seperti itu. Kalau orang nulis hal-hal yang buruk ya isinya tiap hari kita sudah duga hari-harinya itu diisi dengan apa aja tuh sudah kita tahu Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kata yang terakhir ini yang paling penting firman Kristus. Bukan firman yang lain. Kenapa harus firman Kristus Karena banyak orang menjelaskan tentang Alkitab, dia jelasin tentang Musa, dia jelasin tentang Yusuf, bagaimana Yusuf bisa sukses, dan akhirnya orang melakukan 3 tips, 4 kunci sukses seperti Yusuf, dan akhirnya dia gagal. Kenapa? Karena kita bukan Yusuf, kita bukan Musa. Tapi kalau orang diceritakan kabar baik tentang Yesus, yang satu-satunya bagian kita adalah percaya. Semua orang bisa. Dan saya tanya, siapa yang sudah percaya Yesus? Semua orang bisa, semua orang pasti angkat tangan. Gampang. Oleh sebab itu perbanyaklah mendengar firman Kristus. Sehingga kamu nggak usah perlu memaksa imanmu untuk muncul, imanmu untuk bertumbuh. Iman itu timbul. Dengerin aja firman Kristus hari ini. Engkau dengar khotbah di gereja, Senin pagi engkau buka WA, ada renungan. Senin siangnya engkau buka lagi sebentar YouTube gereja kita, dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Kristus, hari-harimu pasti kuat. Gak usah imanmu dipaksa-paksa muncul, imanmu dipaksa-paksa bertumbuh, engkau pasti akan bertumbuh. Kenapa? Ketika kita selalu merenungkan firman Kristus, walaupun kantongnya kosong, engkau akan merasa anak raja. Tapi kalau orang nggak dengerin firman Kristus, kantongnya penuh tapi rasa anak, diterusin aja. Ada. Kenapa? Kayaknya kaya tuh, tapi khawatir, nggak bisa menikmati hidupnya.
Kalau lihat pemulung di jalan tuh dia bisa tidur enak sekali, saudaraku. Ini kan banyak cita-cita konglomerat seperti itu, saudaraku. Ya, dia kaya, saudaraku. Tapi lihat orang-orang yang tidur di jalan, dia iri, saudaraku. Padahal uangnya banyak dia, saudaraku. Kenapa? Hidupnya nggak damai, saudaraku. Tapi kita, anak-anak Yesus, saudaraku, kantongnya apa? Penuh. Hidupnya damai, tidurnya nyenyak. Oke, siapa yang begadang malam hari ini? Nah, tuh. Kenapa, Bos? Ya, saya berdoa kita semua tidurnya nyenyak ya. Makanya saudaraku, ada ayat di Alkitab, saudaraku, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Nah, di Alkitab itu, saudaraku, kata menyerahkan itu, saudaraku, dalam bahasa asingnya, saudaraku, adalah pakar, saudaraku. Kalau saudaraku telusuri itu, saudaraku, ada salah satu tafsiran yang menyebutkan bahwa deposito, artinya waktu saudaraku engkau tidur, saudaraku, ya, menyerahkan hidupmu sama Tuhan, menyerahkan semua harta bendamu sama Tuhan. Alkitab kan ngomong, saudaraku, rahmat Tuhan selalu baru siap pagi. Sehingga ketika engkau malam, engkau menyerahkan engkau tidur nyenyak, bangun ada berkat, lagi engkau terima modal beserta dengan bunganya, saudaraku. Artinya hidupmu makin diberkati. Kalau kita mendengarkan firman apa? Firman Kristus, saudaraku. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang apa? Tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi konteks Taurat di masa ini, saudaraku, dalam perjanjian baru adalah hal-hal yang sudah digenapi oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, apa yang harus kita lakukan tiap hari, saudaraku? Renungkanlah firman Kristus. Hal-hal yang sudah digenapi siapa? Yesus. Kalau zaman dulu, saudaraku, orang sakit sulit disembuhkan. Sekarang, saudaraku, Anda doa, Anda ngomong, oleh pilu-pilu Yesus sakit disembuhkan, sakit pasti sembuh. Ya. Ada ayat, saudaraku, Yesus rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya oleh karenanya. Perkatakan, saudaraku, renungkan hal itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti hidupmu kurang enggak? Enggak. Kesehatan kurang enggak? Uang kurang enggak? Direnungkan, saudaraku. Dari satu ayat, dua ayat, renungkan tiap hari, saudaraku. Maka Alkitab mau ngomong apa? Perjalananmu akan apa? Ada kerikil nggak di jalan? Ada lubang nggak di jalan? Ada, saudaraku. Ada kerikil di jalan, ada lubang di jalan, tapi Alkitab ngomong perjalananmu akan berhasil. Kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus, memang tidak setiap hari, saudaraku, kita dapat menemui hal baik. Ada juga mungkin hal-hal yang di luar kontrol kita, hal-hal yang tiba-tiba saja kita nggak tahu terjadi oleh karena mungkin kelalaian orang lain atau mungkin kelalaian kita. Tapi Alkitab ngomong apa? Perjalananmu akan apa? Berhasil. Jadi renungkanlah hal-hal yang sudah digenapi Yesus. Apa toh hal-hal yang sudah digenapi Yesus? Banyak banget. Anda mau ngomong soal keluarga, soal keuangan, soal kesehatan, soal kepemimpinan, soal pekerjaan, soal uang, semua di Alkitab itu ada, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, Alkitab itu adalah tulisan yang paling hebat sepanjang sejarah, saudaraku. Ya, karena tulisan itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi masih relevan sampai hari ini. Saya kalau baca buku Intelligent Investor, kalau saudaraku pernah dengar buku itu revisinya sudah berkali-kali, saudaraku. Artinya apa? Kalau sudah direvisi berarti sudah tidak relevan. Tapi Alkitab itu, saudaraku, sampai hari ini masih dipakai miliaran orang, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Memang Alkitab itu bukan dongeng. Aku baca banyak kabar baik tentang Yesus. Kalau saudaraku buka TV, buka medsos, banyak kabar buruk, saudaraku. Yang ini naik lah, apalagi tuh
dari beras, minyak, apa saudaraku. Kalau kamu terlalu lihat kayak gitu saudaraku, kamu nggak akan fokus sama berkatnya Yesus. Toh nyatanya bisa beli minyak nggak? Bisa beli ketupat nggak? Ayam bisa nggak? Ya toh, yang bikin opor siapa tuh? Nanti sore itu. Ya, nggak salah. Oke. Ya, Markus 11 ayat yang ke-24. Alkitab berkata seperti ini, saudaraku. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah apa? Menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya semua yang di tempat ini pernah jual barang, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, ini saya ilustrasikan ya, saudaraku. Kamu jual barang, saudaraku. Entah itu di koran, entah itu di medsos, entah itu lewat apapun, saudaraku. Kamu pasti berharap, kapan ya barang ini laku? Aku pengen cepat dapat uang ini tuh, kayak gitu. Dan saudaraku, berapa hari kemudian, barang yang Anda jual laku. Anda senang, ya akhirnya laku, ya ampun, akhirnya laku. Dan setelah laku, saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba banyak orang yang menelpon kita, kan kayak gitu. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus dia tanya, barangmu sudah laku belum? Ya sudah, kan kemarin dah tak iklankan, lah kamu kemana aja? Dah ditutup, tiba-tiba ada yang tanya lagi, masih ada nggak barangnya? Kan sering seperti itu, saudaraku. Nah, kenapa, saudaraku, feeling seperti itu, saudaraku, nggak saudara taruh di depan saat engkau jual barang, saudaraku. Boleh jual barang, yes laku, jualan, yes laku gitu loh, saudaraku. Jangan, payu bola ya. Jadi ekonomi lagi spin kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, saudaraku, susah, saudaraku. Tapi kalau waktu kamu yang sales nih ya, waktu kamu jual barang, sales apa kamu? CCTV. Nah, gitu. Kamu waktu jual barang, waktu promoin, yes pasti laku. Pokoknya ada yang belilah. Aku nggak ngerti PS-nya, pokoknya laku. Nah, ini laku 10, pokoknya ngomong kayak gitu, saudaraku. Laku nggak? Bisa iya, bisa nggak. Tapi pasti. Nah, banyak orang, saudaraku ya. Banyak orang, saudaraku, waktu ngomong nggak yakin, saudaraku. Padahal yang membackup dia tuh siapa, saudaraku? Yesus, Raja segala Raja, saudaraku. Jalani hidup kok ragu, jualan kok ragu ya. Melangkah ke depan kok ragu, saudaraku. Nah, saudaraku. Nah, makanya Alkitab ngomong seperti itu, saudaraku. Nah, bayangkan, saudaraku. Saya ngomong balik yang tadi, saudaraku. Kalau Anda jual sesuatu, saudaraku, terus barang itu laku, saudaraku. Ada banyak orang yang telepon. Coba, saudaraku, buat feeling sukacitanya waktu laku, saudaraku, Anda taruh di depan waktu Anda jualan barang itu. Jadi waktu Anda jualan barang itu, Anda jual barangmu, saudaraku, langsung kamu yes, pastilah laku, yes, itu, saudaraku. Hari itu juga, saudaraku, saya yakin, saudaraku, banyak orang order, banyak orang telepon. Prinsipnya sama, saudaraku, seperti yang Alkitab katakan, saudaraku. Kalau kamu sakit, ngomong kamu sembuh. Dasarnya apa, saudaraku? Yesus sudah menyembuhkan kita lewat kematiannya di kayu salib, saudaraku. Kalau kamu merasa dompetnya lagi boncos, saudaraku, ngomong soal kebaikan Tuhan, saudaraku. Contohnya yang tadi, saudaraku, apa tuh? Yesus rela jadi miskin supaya kita jadi apa? Kaya. Oleh karena apa? Kemiskinannya. Berarti aku kaya enggak? Kaya. Besok, saudaraku, engkau punya apa lagi, saudaraku? Engkau perkatakan, saudaraku. Engkau punya utang, saudaraku. Engkau harus bayar, saudaraku. 2 hari lagi, saudaraku. Padahal uang enggak ada, saudaraku. Engkau perkatakan, Tuhan aja bisa menolong siapa tuh? Janda di Sarfat, atau mungkin istri hamba Tuhan yang ditolong Elia, saudaraku. Banyak, saudaraku, hal-hal baik, saudaraku. Engkau bisa perkatakan. Engkau rasakan, saudaraku, perasaanmu, saudaraku. Ya, seperti bahwa engkau sudah sesuatu itu sedang kau alami, saudaraku. Karena sebenarnya, saudaraku, dalam kekristenan itu, saudaraku, semua dimulai dari akhir, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Kalau sudah sakit, ngomonglah untuk sembuh. Kalau engkau kurang, ngomonglah untuk lebih. Kalau untuk engkau mengalami hal yang buruk, ngomonglah hal yang baik, saudaraku. Udah, percaya aja, saudaraku. Pasti terjadi, saudaraku. Karena yang ngomong siapa?
Alkitab. Yang ngomong siapa? Yesus. Di semua pelayanan saudaraku, apa yang Yesus lakukan untuk nyembuhin orang saudaraku? Ngomong. Yang lumpuh, bangun, angkati lampu dan berjalanlah. Yang kerasukan, setan, pergi, saudaraku. Setannya pergi, diusir, saudaraku. Yang buta, bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan hanya dengan ngomong, saudaraku. Kalau menurutmu praktek sulit dan ngomong mudah, makanya apa? Ngomong, ya kan gampang. Kalau kamu malu memperkatakan perkataan imanmu, harapanmu di hadapan orang lain, masuk kamar, saudaraku, kunci pintu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku malu nih ngomong sama orang banyak nih. Kan aku kayak gini. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Ngomong sama Tuhan, di kamar enggak apa-apa. Ngomong semua hal yang kamu harapkan. Ngomong semua hal yang kamu impikan, harapkan, saudaraku. Tuhan itu mendengar. Dia mau, saudaraku. Dan pasti mengabulkan, saudaraku. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Nah, ini gambarnya kurang gede, tapi kira-kira bisa melihat ya, saudaraku. Itu gambar apa, saudaraku? Kaki siapa, saudaraku? Kaki saya, itu, saudaraku. Ya, ini gambar yang paling smooth yang saya bisa perlihatkan pada Anda, saudaraku. Ya. Yang lainnya tuh gambarnya agak sedikit barbar, penuh sobek-sobekan dan darah, saudaraku. Nah, saya mau testimoni, saudaraku, tentang kejadian yang saya alami, saudaraku. Jadi waktu itu COVID, saudaraku, dan semua lockdown, saudaraku. Apa yang saya lakukan? Tiap jam 4 pagi sampai jam 4:30, saya lari pagi, saudaraku, di depan damkar yang di banjir kanal ini, saudaraku. Pokoknya siap pagi lari. Jam 4 sampai jam 4:30 sampai pada akhirnya saya tuh bisa lari 2,1 kilo tanpa berhenti, saudaraku. Dulu, saudaraku. Terus, saudaraku, keadaan kembali normal, saudaraku. Hujan, apa yang saya lakukan, saudaraku? Wah, hujan nih, kayaknya kehendak Tuhan enggak untuk lari pagi nih, kayak gitu. Mager, saudaraku. Kan sudah normal, enggak perlu lari pagi lagi. Itu saya yang dulu, saudaraku, ya. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Hujan mendukung, jadi kita tarik selimut aja buat tidur. Ya, tidur aja. Kita sambil doa pagi. Sampai akhirnya ketiduran, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Sampai satu ketika saya sadar, kayaknya ada sesuatu di badan saya yang aneh nih. Kayaknya aku perlu olahraga lagi nih, kayak gitu. Nah, kata orang kan kalau olahraga jalan kaki itu lepas apa, saudaraku? Sendal, lepas sepatu. Dan saya lakukan hal itu waktu itu, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, saya tahu kalau ternyata kaki saya ini infeksi, saudaraku, gara-gara mungkin waktu saya olahraga pagi di lapangan, saudaraku, nggak pakai sendal atau sepatu, saudaraku, ada sesuatu yang kotor yang tertancap di situ, saudaraku. Nah, sampai akhirnya, saudaraku, di satu ketika, saudaraku, saya ingat tuh, saudaraku, 2 Desember 2023, saudaraku, saya periksa ke dokter, saudaraku, dokternya bilang, aduh, Mas, ini kayaknya sudah telat nih, kalau masih kecil mungkin saya bisa tangani, karena waktu itu infeksinya sudah kira-kira sebesar ini, saudaraku, di kaki saya, saudaraku. Nah, hari itu saya dikasih rujukan, dikasih surat untuk masuk ke rumah sakit, dan untuk first time, pertama kalinya saya masuk rumah sakit, saudaraku, karena gula darah tinggi dan infeksi yang tinggi. Dulu, saudaraku, saya ngomong bahwa saya masuk rumah sakit oleh karena kelalaian saya, saudaraku. Ada hal-hal, saudaraku, yang memang kadang orang lain lalai dan kita lalai, saudaraku. Tapi bukan karena teguran siapa, saudaraku? Tuhan. Nah, banyak orang ini, saudaraku, yang salah, saudaraku. Ada orang kecelakaan, ada orang sakit, terus ngomongnya ini ujian dari siapa? Tuhan. Padahal Alkitab jelas ngomong, saudaraku. Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai siapapun, saudaraku. Kalau Tuhan mau membuat Anda bertobat, saudaraku, Dia pakai cara yang elegan, saudaraku. Jadi saya bilang dengan jelas bahwa saya mau kesaksian, saudaraku, saya mau cerita bahwa ini murni kelalaian saya sebagai manusia, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Dulu, saudaraku, ini kebiasaan dulu, saudaraku. Kan hamba Tuhan, saudaraku. Yang ngajak makan banyak enggak? Banyak, saudaraku. Dari yang seminggu 2 kali sampai setiap hari, saudaraku. Kalau ngajak makan, saudaraku, pesennya itu enggak main-main, saudaraku. Banyak, saudaraku.
Jadi kalau makanannya banyak, yang ngabisin kira-kira siapa saku? Yang badannya paling besar, nah saku. Makan kalau nggak minum es teh manis saku, nggak enak. Saya nggak nyalain es teh manis saku. Saya nyalain habis minum es teh manis saya tidur sama mager saku. Minum es teh manis itu dulu sampai 3-4 gelas saku dulu. Kalau nggak manis itu nggak enak dulu. Nah, waktu usia zaman dulu saku, saya nggak merasakan apapun saku. Sampai akhirnya masuk usia, ya sudah di atas 30 tahun waktu itu mulai berasa saku. Ya, jadi kira-kira seperti itu saku. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit dan Anda semua tahu kejadian itu. Dan setelah keluar dari rumah sakit saku, saya melakukan perawatan lagi di rumah hampir setiap hari saku. Dan akhirnya di awal-awal saku ada teman kita Maya yang menolong saya, kemudian akhirnya saya ganti perawat lagi saku. Nah, di situ saku, saya baru tahu saku, setelah kaki saya dipotong-potong, kaki saya disayat-sayat saku, saya ditanya sama perawatnya, Pak, ngerasa sakit enggak? Enggak, bayangin saku, kakimu dipotong, kakimu disayat, kamu enggak ngerasain rasa sakit saku. Saya bilang, gile, ini kayak zombie ya kayak gitu saku. Nah, itu yang dinamakan penyakit apa saku? Diabetes saku. Sampai saku saya tahu bahwa saku kaki saya ini bisa dimasukin sumpit sepanjang ini saku. Wih, itu saya nggak cerita orang lain saku. Karena saya sendiri aja shock tuh saku. Jadi kalau saku ngomong, Pak, kowe no ngomong gampang masih muda. Saya cerita, saya ngalami juga saku. Yang Anda mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia alami. Saya ngalami di masa muda saya saku. 4 lubang saku itu bisa dimasukin sumpit semua saku. Bayangin saku. Tuhan, awal-awal saku ya, satu hari di awal, loh Tuhan, saya ini kan sudah melayani, kurang apa tuh Tuhan? Dari kecil, ngepel gereja tiap hari, ibadah doa tengah minggu, ibadah yud, ibadah minggu 2 kali saya, kurang apa Tuhan kok sampai 1 hari pertama saya gitu saku. Saya ngomong sama Anda saku, mungkin orang lain juga ngalami saku, masa-masa terpunya, saya ngalami saku. Saya mau cerita bahwa benar itu kelelahan saya saku. Tapi hal baiknya begini saku, saya mau ngomong saku, bahwa baik itu kelalaian orang lain maupun kelalaian kita sebagai manusia yang pada akhirnya kita menanggung konsekuensinya. Yesus menolong. Di setiap musim Yesus ada, di setiap keadaan Yesus ada saku. Sampai akhirnya saku, saya bisa sembuh. Bahkan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin saku. Kalau dulu saku saya nggak bisa kontrol makan, ya sampai siang ini pun ya belum makan, baik-baik saja. Kalau dulu nggak bisa olahraga saku, saya hari ini ngangkat beban apapun selama berjam-jam bisa. Bahkan tadi pagi sebelum kesini pun sempat lari pagi saku. Dari mana tuh saku? Rumah sakit Citarum, Monumen Kota Lama, terus rumah sakit mana tuh? Kusuma Praja. Balik lagi ke rumah, nggak nyampe setengah jam bisa tuh, dan tetap baik-baik saja saku. Artinya saku, saya mau bilang bahwa pemulihan Tuhan selalu lebih besar. Jadi someday sedang kau ngalami hal-hal yang buruk, baik itu mungkin atas kesalahan orang lain maupun atas tindakanmu yang ceroboh, saya mau bilang bahwa Yesus menolong kita. Udah, percaya aja. Kalau ini ada saudara yang ngalami kelemahan tubuh, ngalami tantangan, ngalami permasalahan, saya bilang bahwa Tuhan selalu ada. Jadi nggak usah pernah khawatir saku. Ya apapun keadaanmu, baik itu karena kekonyolanmu, karena kesalahanmu saku, kamu tetap mengalami konsekuensi tapi bersama dengan Yesus. Nah itu bedanya. Orang lain saku, dia mungkin mengalami konsekuensi tapi dia nggak sama Yesus. Makanya banyak berita yang bunuh diri lah, dia stres lah, rumah sakit jiwa lah, terutama kalau habis pilkada itu, bayangin saku, itu rumah sakit jiwa full sampai di teras-terasnya kalau perlu saku. Kenapa saku? Ya karena dia nggak punya Yesus saku. Kalau Anda punya Yesus saku engkau dalam keadaan apapun saku, dalam tantangan apapun, dalam masalah apapun saku, engkau pasti akan tenang saku. Ya, perjalananmu akan berlubang pasti ada saku. Banjir pasti ada di jalan saku. Tapi kalau kamu sama Yesus, kita sama Yesus,
kita dapat melalui banjir itu, saudaraku. Kita dapat melalui jalur yang berlubang itu, saudaraku. Makanya kita ngomong perjalananmu akan berhasil. Saya minta tim pemuji pemain untuk maju ke depan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, selalu perkatakan firman Tuhan. Isi, saudaraku, hidupmu dengan firman Tuhan, saudaraku. Jangan isi dengan akun-akun yang ada lambe-lambenya itu, saudaraku. Apa ya gosip ini? Kayak apa ya? Seolah-olah kalau kita nggak lihat hal seperti itu, saudaraku, kita nggak up to date, saudaraku. Padahal, saudaraku, yang kita perlukan adalah apa, saudaraku? Firman Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Hatinya diisi firman Tuhan. Kalau hatinya diisi firman Tuhan, saudaraku, kita ngomong itu adalah isinya firman Tuhan, ngomong hal-hal yang baik, ngomong tentang harapan, saudaraku. Nah, kita akan nyanyikan sebuah lagu, saudaraku. Ku yakin karena kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Menyanyikan lagu ini dengan penuh percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita, bahwa Dialah penolong kita, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, saudaraku. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Mari kita berdiri dan sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Apapun keadaanmu, apapun tantanganmu, selalu ada Yesus yang menjadi penolongmu, saudaraku. Disediakan bagiku, ku diangkat. Saya katakan dengan penuh percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang percaya kata disediakan ku diangkat dan dipulihkan. Mari jemaat saja katakan bersama-sama, bagi Tuhan. Dari hati yang penuh percaya bahwa hanya firman-Lah sumber kehidupan kita, firman-Lah sumber keberhasilan kita, firman-Lah sumber kesembuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berkata-kata pagi hari ini firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima kasih Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan penuh percaya, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan diberkatinya, ku diangkat dan sekali lagi bersama-sama, ku diangkat dan disembuhkannya, ku diangkat dan disembuhkannya. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Kami percaya maka kami berkata-kata, dan yang membuat kami percaya adalah firman Kristus yang selalu diberitakan, disampaikan, yang selalu kami dengar, yang masuk ke dalam telinga dan hati kami. Firman Kristuslah yang menjadikan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berkata-kata, dan terjadilah sesuai dengan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini apa yang firman-Mu sampaikan itu terjadi, hidup menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Didik yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami semua. Firman-Mu telah usai disampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa merenungkan kembali, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Sebab Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kami. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah wajahmu memandang kepada Tuhan. Dengan penuh percaya, terimalah berkat-berkat Tuhan hari ini untuk kita semua. Sebab kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Tuhan telah memberikan anaknya yang Dia kasih mati untuk kita jauh sebelum kita mengasihi Dia. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Inilah yang dinamakan anugerah. Inilah yang disebut dengan anugerah keselamatan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kita semua ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang telah disediakan oleh Bapa kita di surga. Berkat perlindungan, berkat keselamatan. Mazmur 91 menjadi bagian kita dan seisi rumah kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau semua dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui ketakutan, kekhawatiran kita. Kiranya memelihara hati, jiwa dan pikiran kita dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hati kita. Memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kau selalu bersyukur kepada amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi bersama-sama katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ya, hari ini Pak Yakub dan Ibu sudah bukan mudik, sudah pergi keluar kota duluan ya, ke Surabaya untuk menjenguk anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kami berdoa Bapak Ibu Saudara juga diberkati, disertai Tuhan dalam perjalanan berlibur ya di sepanjang minggu yang akan datang. Bapak Ibu, ada sedikit info untuk gereja kita semua. Yang pertama terkait rencana pembangunan gereja kita ya. Bapak Ibu Saudara terus doakan ya, sehingga nanti semua proses persiapan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi saya melihat bahwa rencana atau keinginan kita bersama-sama untuk membangun ini
ceritanya sudah di ACC Tuhan ya, karena angka yang kita harapkan sudah terpenuhi dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa selama ini kalau Tuhan memberkati gereja kita dengan keuangan 500 juta, maka itulah tandanya kita akan membangun lantai 2 dan gereja akan dipindahkan di lantai 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan jawab ya, sehingga saya melihat ini kayak kita mengajukan proposal sudah di ACC sama Tuhan. Ya, saya sering mendengar Tuhan bilang ya dalam hati, "Nak, bangun. Ya, ini sudah waktunya, jangan khawatir, aku sudah menyediakan semuanya." Amin. Tuhan mengasihi jemaat, Tuhan mengasihi gereja ini karena di tempat ini Yesus ditinggikan. Amin. Dan Bapak senang kalau anaknya ditinggikan. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi doakan yang pasti ya, setelah Agustus ya, nanti tim ini akan merancang ya desain lantai 2 ya, sehingga kita memiliki tempat ibadah yang sangat bagus. Mimpi saya pribadi Bapak Ibu Saudara, gereja ini kan kalau ibarat perusahaan itu TBK, terbuka. Jadi tidak ada anak saya yang meneruskan atau anaknya Pak Yakob ya. Jadi gereja ini terbuka. Siapapun hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan itu memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan kepemimpinan yang ada di gereja ini. Sehingga saya berdoa ketika nanti era kepemimpinan yang lain kita sudah memberikan tempat yang sangat bagus. Ya, jadi keinginan saya Bapak Ibu Saudara, gereja ini menjadi gereja yang tidak besar di Semarang Barat, tapi gereja yang paling proper, paling baik ya dari semua segi pelayanan, musik, multimedia, sound, akan menjadi gereja yang terbaik di kota Semarang. Bukan gereja terbesar, tapi gereja yang memiliki semua itu dengan kualitas yang sangat baik. Kita doakan Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau Tuhan yang membangun rumahnya, Dia tidak akan pernah sembarangan atau asal-asalan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita doakan semuanya akan berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya, kalau Bapak Ibu Saudara punya kenalan ya, seorang kontraktor atau seorang pembangun yang terbiasa membangun, tolong diberikan informasi kepada kami ya, sehingga kami bisa menjajaki. Nah, nanti nilai yang terbaik dengan kualitas yang terbaik ya, mungkin kita akan rapatkan dan diskusikan sehingga semua jemaat bisa berpartisipasi ya. Jadi kalau punya kenalan sampaikan kepada kami, nanti akan diberikan kesempatan untuk menghitung ya kisaran bagaimana pembangunan gereja kita nanti di lantai 2 ya. Kita sudah membangun Bapak Ibu Saudara ya, tinggal proses-prosesnya, tolong bersabar, tidak perlu kesusu, tidak perlu gerusa-gerusu ya. Percayalah Tuhan menyertai kita. Nah, kemudian yang kedua, bulan April adalah bulan Paskah Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kita mengatur jadwal kita sehingga di hari Jumat dan hari Minggu, Jumat Agung dan Paskah, kita bisa mengikuti ibadah-ibadah ini dengan baik. Kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita ya. Jumat Agung diadakan jam 8 pagi, Paskah juga sama diadakan jam 8 pagi. Lalu acara yang perlu kita perhatikan juga di bulan April adalah pernikahan dari hamba Tuhan di tempat kita, yaitu Bapak Pendeta Muda Didik dan calon istrinya yang ada di depan kita ini ya, tanggal 12 April. Semua jemaat diundang Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini yang saya bingung, apakah hari Minggu tetap kebaktian atau semua kebaktian hari Sabtunya aja ya kan, karena semua jemaat diundang ya, nanti kita akan bahas ya. Karena itu acara sore jam 5 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara catat ada 3 acara penting ya, Jumat Agung, Paskah dan pernikahan Pendeta Muda Didik ya. Nah, itu jam 5 sore semua jemaat diundang. Jadi tolong pastikan Bapak Ibu Saudara kita hadir mendoakan dan mendukung hamba Tuhan kita ini yang akan memasuki babak baru kehidupan yang sesungguhnya ya, pernikahan. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua perhatian, dukungan Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, baik waktu, doa, tenaga dan keuangan yang sudah diberikan untuk gereja ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok Minggu, masih tetap ada kebaktian ya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.